Bab 1045. Datar terhadap cinta. Membicarakan tentang Gita. Golden Ye mengerutkan kening, dan tangan yang memegang Audrey Han menjadi lebih erat. Bukannya aku mengatakan untuk tidak ikut campur. Kenapa? Ingin menjadi mak comblang. Entah kenapa, Golden Ye teringat dengan asistennya, Arthur Xiao. Memikirkan dia tampaknya telah membantu dirinya menangani perusahaan beberapa hari ini. Juga tidak tahu apakah dia ada mengambil kesempatan itu atau tidak. Tidak, aku hanya membicarakannya, kenapa malah dianggap menjadi mak comblang. Kalau begitu jangan ikut campur. Golden Ye mengerutkan bibir tipisnya, dan berkata setelah beberapa saat, aku pernah mengatakan sebelumnya, jika kakakmu ada hati dengannya, tidak perlu bantuan orang lain, dia akan bergerak sendiri. Audrey Han, tapi dia sangat responsif terhadap kamu adiknya. Jika kamu mengatakan sesuatu dan memintanya untuk berubah pikiran, apakah kamu bisa menanggung akibatnya? Masih ingin ikut campur? Audrey Han tiba-tiba menyipitkan matanya dan menatap Golden Ye, dan bertanya dengan serius, apakah kamu tulus mengatakan ini semua? Apakah asistenmu juga menyukai Gita, jadi kamu tidak ingin aku menjadi mak comblang? Ketika dia mengatakan itu, Golden Ye langsung mengangkat alisnya. Awalnya, dia menghentikannya karena dia tidak ingin dia, seorang wanita hamil mengkhawatirkan urusan percintaan orang lain sepanjang hari. Lagi pula, setiap orang memiliki jodohnya sendiri. Terlebih lagi, segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Dia ikut campur seperti ini, benar-benar bukanlah hal yang baik. Dia juga tidak teringat untuk membantu Arthur Xiao, dia sudah menariknya saat berada di luar negeri, tapi sepertinya hati teman Audrey-mu tidak ada pada Arthur Xiao. Jadi tentu saja dia tidak bersikeras, dan lagi dia juga tidak punya keinginan apa-apa. Jika Golden Ye benar-benar bersikeras menuntut sesuatu atau seseorang, maka Audrey Han adalah satu-satunya. Memikirkan hal ini, Golden Ye mengulurkan tangannya dan menepuk dahi Audrey Han yang cerah dan bersih. Apa yang kamu pikirkan? Apa hubungannya masalah ini dengan orang lain? Tidak ada hubungannya, tapi kamu tidak membiarkanku ikut campur. Melihat Audrey Han yang putih di depannya, Golden Ye mengangkat tangan dan merapikan syalnya agar dia tidak kedinginan, dan berbicara dengan lembut. Apakah kamu pikir waktu kita bersama setelah pulang ke Tiongkok itu panjang? Hah? Audrey Han tidak langsung mengerti untuk apa dia menanyakan ini. Apa maksudmu? Jawab saja. Jadi Audrey Han memikirkannya dengan hati-hati. Sepertinya memang sudah cukup lama. Setelah kembali, semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Keduanya memang tidak terlalu banyak waktu untuk bersama, selain malam hari. Pada siang hari, masing-masing sibuk dengan urusannya. Memikirkan hal ini, dia batuk pelan, kenapa? Sangat sedikit waktu yang tersisa bagi kita untuk bersama, dan kamu masih ingin membaginya dengan orang lain. Golden Ye berbicara sambil perlahan mendekat, bibirnya yang tipis hampir menyentuh dahinya, dan bibirnya yang lembut bergerak ketika dia berbicara. Audrey Han mengerti apa maksudnya, dia berharap dia jangan membagi pikirannya untuk orang lain. Tapi, ketika Glenn kecil kembali ke Tiongkok, waktu untuk berduaan seperti ini akan semakin sibuk. Cukup, kamu jangan bicara lagi. Audrey Han memotong ucapannya, setelah dituduh seperti itu oleh Golden Ye, Audrey Han merasa tidak seharusnya dia naik dan membicarakan masalah Gita pada Audrey Han. Dan setelah diberitahu oleh Golden Ye, dia merasa bahwa dia memang tidak seharusnya ikut campur dengan masalah Gita. Dia tidak pernah berpikir untuk ikut campur sebelumnya, tapi kali ini dia tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya sendiri, dan dengan anehnya dia ingin membicarakannya. Memikirkan hal ini, Audrey Han hanya bisa berkata, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi aku telah meminta kakakku untuk tunggu di ruang kerja, bagaimanapun aku harus naik dan mengatakan beberapa patah kata sebelum pergi. Bagus. Golden Ye mencubit pipinya,
aku beri kamu 5 menit, aku tunggu kamu di luar. Aku mengerti. Setelah itu, Golden Ye baru melepaskannya pada akhirnya, keluar dan menunggunya. Audrey Han berbalik dan mencari Andre Han yang ada di ruang kerja. Dalam perjalanan ke ruang kerja, Audrey Han terus berpikir, apa yang harus dikatakannya nanti untuk mengurangi rasa canggung. Bagaimanapun, dia yang mengatakannya lebih dulu ada yang mau dibicarakan, kedengarannya seperti sangat penting. Tapi sekarang, dia tidak berencana untuk berbicara tentang Gita. Jadi hal penting apa yang harus dikatakan? Apa yang harus dia lakukan saat Andre Han bertanya padanya? Memikirkan hal ini, Audrey Han merasa sedikit sakit kepala, dan ruang kerja sudah ada di depan. Dia melangkah maju, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Masuk. Terdengar suara yang tegas dan dingin dari balik pintu. Audrey Han mendorong pintu, melihat Andre Han yang duduk di depan meja, dengan laptop di depannya dan layar yang masih menyala, dan tumpukan-tumpukan berkas yang ada di sampingnya. Audrey sudah tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kak, kamu masih bekerja di jam seperti ini?" Andre Han mengulurkan tangannya dan menutup laptopnya. "Yah, aku menangani masalah kecil di perusahaan, sudah hampir selesai." "Kak, jangan bekerja terlalu keras. Sekarang adalah waktunya istirahat, kamu tidak seharusnya seperti ini, kesehatan lebih penting daripada uang." "Kamu mengatakan kakak." Andre Han menatapnya lembut, suaranya tidak terdengar sedingin sebelumnya. "Kenapa kamu tidak ingat kalau kamu adalah wanita hamil saat kamu bekerja di perusahaan? Tidak bisa bekerja seperti itu." Audrey Han. Tidak disangka dia diserang balik. Dia batuk pelan dan tersenyum canggung. "Ada apa kamu mencariku?" Andre Han mengetuk meja dengan ujung jarinya. Tidak disangka secepat ini telah mengenai sasaran. Audrey Han sudah bertekad tidak akan mengatakan padanya tentang Gita, jadi dia hanya bisa mengatakan hal lain. Tapi, dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Setelah berputar-putar, Audrey Han langsung menceritakan tentang ingatan Golden Ye. Dia memberitahu Andre Han apa yang telah terjadi belakangan ini. Benar saja, Andre Han menganggap serius setelah mendengar ini. "Jika ini masalahnya, kakak sarankan kamu untuk mencari pengarahan dari dokter." "Cari dokter?" "Kurasa begitu juga, tapi dia biasanya terlihat seperti orang yang baik-baik saja. Aku juga tahu dia menyembunyikan rasa sakitnya dariku. Aku belum pernah merasakan sakit seperti ini. Aku tidak tahu apa rasanya. Masalah ini bisa besar atau kecil. Jika dia sembuh secara langsung, dan tidak memiliki penyesalan lain, maka tidak apa-apa. Tapi, jika dia seperti ini, aku sarankan untuk diobati." "Audrey, sekarang kamu sedang hamil, tidak seharusnya mencemaskan masalah ini. Aku akan berbicara padanya di lain hari." "Hah? Kakak, kamu ingin berbicara dengannya?" Setelah Audrey Han memikirkannya, dia rasa bagus juga seperti ini. Jika kakaknya, mungkin saja Golden Ye tidak memiliki banyak keraguan. Tetapi jika itu adalah dirinya, dia mungkin tidak akan menemui dokter. Memikirkan hal ini, Audrey Han perlahan mengangguk. "Kurasa bagus juga seperti itu, kalau begitu aku meminta bantuan kakak. Tapi, kakak, kamu juga harus menjaga kesehatan, letakkan dulu masalah pekerjaan. Dan lagi, kamu sudah di usia ini, apakah kamu benar-benar tidak ada rencana?" Seolah tahu apa yang akan dia katakan selanjutnya, Andre Han memotongnya dengan senyum tipis. "Kamu juga tahu kakak sudah usia ini. Jika aku menemukannya, maka itu hanya akan menunda orang lain. Selama ini, aku sudah datar terhadap cinta sejak awal, ada atau tidak, itu sama saja." Bersambung.